Salve sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya Romo Stefanus Turibius Rahmat PR. Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita, cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara, para sahabat, segenap keluarga yang dicintai Tuhan. Dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan, merenungkan tentang aspek pertobatan. Sama saudara terkasih, kita sebagai manusia pasti tidak luput dari kesalahan atau dosa. Karena itu bertobat menjadi jalan pembaharuan bagi kita untuk kembali ke jalan yang benar. Pertobatan adalah proses mengubah pikiran, hati, dan tindakan dengan menyesali kesalahan yang telah diperbuat dan berbalik menuju jalan yang benar. Proses ini melibatkan komitmen untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mendiang Paus Fransiskus pada tahun kerahiman mengingatkan kita bahwa pertobatan harus diwarnai semangat liberation, membebaskan. Kita diajak untuk membebaskan diri dari segala yang membelenggu atau kelekatan-kelekatan yang destruktif yang merusak hidup kita. Hal ini butuh komitmen sebab manusia sulit sekali untuk melepaskan atau membebaskan diri dari kelekatan-kelekatan atau hal-hal yang tidak teratur. Manusia sulit sekali untuk membebaskan diri dari keasikan-keasikan atau kebiasaan-kebiasaan, hobi-hobi yang terkadang membuat kita lupakan tanggung jawab. Paus juga mengajak kita untuk melakukan restoration, memperbaiki, merenovasi atau memperbaharui diri. Bertobat tidak hanya berhenti pada saya salah, saya mengaku, tetapi harus memperbaharui atau memperbaiki diri. Kalau kehidupan kita isinya mengeluh terus, bagaimana Tuhan memberkati atau mengasihi kita? Bagaimana renovasi itu harus dibuat? Mulai belajar berdoa pribadi kembali, berdoa bersama di rumah, bersama orang tua, anak-anak, pelayanan yang aktif, belajar melayani, dan terutama melayani gereja. Kalau mau diberkati, maka beri diri untuk pelayanan. Hanya orang-orang bodoh saja yang cenderung menjadi orang-orang yang fanatik. Orang-orang yang terdidik akan menjadi orang-orang yang bisa membawa perubahan atau pembaharuan. Apa makna pertobatan bagi kita? Pertobatan mempunyai makna sebagai berikut. Pertama, perubahan pikiran dan hati. Kata Yunani untuk pertobatan metanoia memiliki arti mengubah pikiran. Hal ini melampaui penyesalan emosional semata dan melibatkan perubahan perspektif yang mendalam tentang diri sendiri, dosa, dan Tuhan. Kedua, bertobat berarti berbalik arah. Pertobatan adalah proses membalikkan diri dari jalan yang salah, perbuatan dosa, dan kembali ke jalan yang benar, yaitu jalan menuju Tuhan. Ketiga, pertobatan berarti pengakuan dan penyesalan. Pertobatan melibatkan pengakuan akan kesalahan dan dosa yang telah dilakukan, serta perasaan duka dan penyesalan yang tulus atas tindakan tersebut. Keempat, pemulihan hubungan. Dosa merusak hubungan antara manusia dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Pertobatan memulihkan hubungan yang rusak ini memungkinkan seseorang untuk kembali menjalin kedekatan, intimitas dengan Tuhan. Apa saja yang menjadi aspek-aspek pertobatan? Para teolog membagi pertobatan menjadi beberapa aspek yang saling berkaitan erat. Pertama, aspek intelektual. Ini adalah kesadaran atau pengakuan atas dosa yang telah dilakukan. Seseorang memahami bahwa tindakannya salah dan menyadari ketidakmampuan dirinya di hadapan Tuhan. Kedua, aspek emosional. Aspek ini melibatkan penyesalan yang mendalam atas perbuatan dosa. Penyesalan yang tulus ini seringkali digambarkan sebagai duka cita yang saleh yang membangkitkan keinginan untuk berbuah atau berubah. Ketiga, aspek volisional atau kehendak. Ini adalah perubahan kehendak yang menghasilkan komitmen untuk meninggalkan dosa dan bertekad
untuk menjalani hidup yang lebih baik. Seseorang tidak hanya menyesal, tapi juga berkehendak kuat untuk memperbaiki diri. Keempat, aspek tindakan. Pertobatan sejati terwujud dalam perubahan perilaku dan tindakan yang nyata. Ini disebut sebagai buah pertobatan yang membuktikan ketulusan niat seseorang. Misalnya, perbaikan diri, perbuatan baik, dan jika memungkinkan mengembalikan kerugian yang telah disebabkan oleh dosa. Secara ringkas, pertobatan adalah proses yang utuh dan tidak hanya terbatas pada perasaan menyesal. Pertobatan melibatkan perubahan pola pikir, pengakuan, penyesalan, tekad atau komitmen, dan tindakan nyata untuk berbalik dari dosa menuju ketaatan, jalan menuju keselamatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.